Dia bahas tentang mukbang. Dia makan mukbang nasi padang, sedikit penontonnya. Dia coba mukbang sate padang, sedikit penontonnya. Sate Madura, sedikit penontonnya. Akhirnya dia coba rujak, lumayan penontonnya. Coba rujak lagi di tengah sawah, meledak penontonnya. Langsung nelpon saya, Mas Didik, ini video saya meledak pada saat saya bikin konten tentang rujak, makan mukbang rujak di tengah sawah. Saya bilang, lanjutkan, itu maunya penonton, gak usah bahas-bahas yang lain lagi. Besok-besok bahas aja rujak terus. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi kenapa sih penyebab view YouTube kita tidak bertambah. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online dan lain sebagainya. Maka saran saya teman-teman klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan itu semua. Baik, kita akan coba bahas nih Mas Didi, kenapa sih penyebab view kita tidak bertambah. Baik, teman-teman sekalian perhatikan ini ya. Jadi ini penyebab view YouTube kita tidak bertambah view YouTube kita tidak bertambah. YouTube tidak bertambah tidak bertambah. Tidak bertambah itu bukan hitungan jam ya teman-teman sekalian. Saya ulangi sekali lagi, tidak bertambah bukan hitungan jam. Jadi banyak orang-orang ketika bikin channel YouTube ditunggunya, kok 1 jam view saya nggak bertambah ya, kok 2 jam view saya cuma bertambah 10 ya, kok 3 jam view saya baru tambah 70 ya. Jangan begitu polanya teman-teman sekalian. Cek selama berapa hari, seminggu kayak sebulan kayak, cek gitu kan. Kadang video kita tuh tiba-tiba naik setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu. Jadi jangan hitungannya jam gitu kan. Nah, baik, yang pertama teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Pertama adalah teman-teman tahu maunya penonton itu harus tahu maunya penonton maunya penonton. Penonton kita itu maunya apa gitu kan. Teman-teman harus tahu. Jadi teman-teman ketika membahas A, contoh nih jadi caranya begini, teman-teman bahas A, bahas B, bahas C, maka selalu saya bilang, misalnya teman-teman bahas tentang digital marketing. Nah, digital marketing itu kan luas, ada tentang Instagram, Facebook, Twitter, kemudian TikTok, SEO, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman bahas setiap hari selama 3 bulan pertama, maka akan kelihatan, oh, di populer itu yang paling ramai ternyata penonton saya itu senang ketika saya membahas tentang TikTok. Ya sudah, teman-teman langsung ambil kesimpulan, penonton saya suka ketika saya membahas tentang TikTok. Oke, saya akan besok akan mengupload tentang TikTok. Itu. Jadi tahu dulu maunya penonton apa. Caranya apa? Cek bikin aja konten masih satu niche tapi masih meraba-raba nih. Maka teman-teman akan cek. Contoh kayak beberapa murid saya kemarin, dia bahas tentang mukbang. Dia makan mukbang nasi padang, sedikit penontonnya. Dia coba mukbang sate padang, sedikit penontonnya. Sate Madura, sedikit penontonnya. Akhirnya dia coba rujak, lumayan penontonnya. Coba rujak lagi di tengah sawah, meledak penontonnya. Langsung nelpon saya, Mas Didik, ini video saya meledak pada saat saya bikin konten tentang rujak, makan mukbang rujak di tengah sawah. Saya bilang, lanjutkan, itu maunya penonton, gak usah bahas-bahas yang lain lagi. Besok-besok bahas aja rujak terus. Sekarang udah 200.000 subscriber ngalah-ngalahin saya gitu kan. Nah, itu artinya apa teman-teman sekalian? Tahu dulu maunya penonton kemana, maunya penonton kita tuh bahas apa. Seperti kemarin salah satu subscriber jutaan nah beliau ngomong sama saya seperti ini, saya tuh orang-orang ketika saya bikin konten pengen lihat keluarga saya, ketika saya jualan baju sedikit yang nonton. Nah iya, emang begitu polanya. Audiens kita maunya kemana, kita harus ikutin maunya mereka kemana. Oke, nah kemudian yang kedua adalah teman-teman jangan bahas sesuatu hal yang sudah basi gitu kan. Bahas sesuatu yang basi gitu. Maksudnya apa nih Mas Didik? Sesuatu hal yang basi ini menyebab penurun ini down istilahnya jangan jangan. Nah kenapa karena kalau kita misalnya ini kita tidak tahu maunya penonton, ini kita tidak melakukan
atau bahas sesuatu yang basi. Sering banget membahas sesuatu hal yang basi. Contohnya gimana Mas Didik sesuatu hal yang basi? Ya sesuatu yang ketika dibahas itu trennya memang sudah turun, emang gak cocok lagi dibahas. Oke. Maksudnya gimana Mas Didik? Contoh kemarin ya. Ya ini lagi rame pembahasan tentang Facebook Marketplace. Semua orang membahas tentang Facebook Marketplace. Pada saat sekarang membahas Facebook Marketplace dianggap pembahasan tersebut basi. Saya nggak tahu kenapa ya, karena emang trennya emang sedang turun ya. Dulu ya pembahasan pertama kali tentang ya, kalau teman-teman mungkin tahu ya, NFT. Ya NFT, kita bahas NFT rame penontonnya. Sekarang pada saat bahas NFT sedikit penontonnya. Kenapa? Karena dibilang adalah sesuatu yang sudah basi. Maka orang-orang sekarang bahas apa? AI, ChatGPT, video AI, SEO AI ya. Kemudian kalimat AI, semua yang berhubungan sama AI sekarang sedang tren, itulah yang dibahas orang mereka. Makanya view-nya naik, meningkat. Ya, artinya apa? Artinya bahaslah yang sedang tren saat ini. Ya, bahas yang sedang tren saat ini. Apa yang sedang tren saat ini, itulah yang bisa kita bedah. Itulah yang bisa kita bahas. Emang sedang hangat-hangatnya dibahas nih. Nah, oke. Nah contoh nih ya, misalnya teman-teman di bulan Ramadan saat ini bahas apa sih yang berhubungan tentang Ramadan, buat ucapan bulan Ramadan, buat ucapan bulan Ramadan, bagaimana ide usaha bulan Ramadan, bagaimana mendapatkan penghasilan di bulan Ramadan, bagaimana cara tetap semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena relate saat ini Ramadan. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah yang ketiga teman-teman sekalian, settinglah ya apa yang bisa disetting dengan nilai SEO, setting SEO-nya. Setting SEO-nya di mana? Ya teman-teman cek di judulnya, masukkan kata kunci yang ditargetkan, deskripsinya masukkan kata kunci yang ditargetkan, tag-nya masukkan kata kunci yang ditargetkan. Mainkan itu Mas Didik. Iya, apalagi Mas Didik? Iya, apa yang bisa kita masukkan kata kuncinya, masukkan di sana. Terus posting. Jangan lupa plus clickbait yang bisa kita tambahkan di sini. Agar apa? Agar nilai kliknya lebih besar. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ini menurut saya kenapa view kita tidak bertambah-tambah, karena teman-teman tidak mengetahui ini. Coba teman-teman tahu ini polanya, insya Allah teman-teman sekalian ya pasti video teman-teman sekalian bertambah, dan subscribe juga bertambah, share-nya bertambah, like-nya bertambah, komennya bertambah, dan penontonnya juga bertambah. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.